Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Belajar BPPK Ciloto. Selamat datang kembali di Ciloto Podcast. Nah, sobat semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan serta penuh keberkahan serta kebahagiaannya semuanya ya. Kita itu terdiri dari ribuan pulau. Bahkan ada yang berstatus daerah tertinggal, perbatasan, serta kepulauan. Dan Kementerian Kesehatan memiliki andil besar bagaimana kita bisa mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia dengan menugaskan tenaga-tenaga kesehatan ditempatkan di daerah DTPK tersebut. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ini alumni Nusantara Sehat Team atau penugasan khusus yang akan sharing dan berbagi pengalaman bagaimana pengalaman beliau di Nusantara Sehat atau penugasan khusus tersebut. Oke, namanya Mas Lukman. Apa kabar Mas Lukman? Alhamdulillah baik, Kang. Alhamdulillah. Mas Lukman, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Mohon izin Mas Lukman ya. Kita ngobrol-ngobrol santai dan mudah-mudahan obrolan kali ini kita mendapatkan insight ya untuk teman-teman sobat belajar semuanya. Nah, Mas Lukman ini asal dari mana aslinya Mas Lukman? Saya asli Lumajang, Kang, Jawa Timur. Lumajang, Jawa Timur. Ya. Oke, Mas Lukman dulu lulusan kampus mana Mas Lukman? Saya lulusan Kesehatan Masyarakat di kampus Universitas Negeri Jember. Universitas Negeri Jember, jurusannya Kesehatan Masyarakat. Ya, ilmu kesehatan masyarakat. Ilmu kesehatan masyarakat. Nah, kita kan mengenal Mas Lukman ya. Mas Lukman ini adalah seorang alumni Nusantara Sehat Team atau penugasan khusus batch 2 ya Mas Lukman. Tahun berapa itu Mas Lukman? Tahun pertama di 2015. 2015 ya Mas Lukman ya? Tahun pertama 2015 dan itu batch 2. Ya. Oke, Mas Lukman bisa ceritakan mungkin Nusantara Sehat Team itu apa sih maksudnya Mas Lukman? Boleh buat teman-teman semuanya. Ya, teman-teman semua, Nusantara Sehat itu adalah sebuah pilot program dari Kementerian Kesehatan pada waktu itu dicanangkan untuk seperti halnya Kang TBG tadi sampaikan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, dan kami turut andil untuk mendukung program kesehatan yang ada di pusat sehingga tidak ada bedanya antara menjadi warga di Jawa maupun di luar Jawa, itu semuanya mendapatkan pelayanan yang sama. Itu semangatnya, Kak. Semangatnya juga mendukung juga waktu itu program presiden yang nawacita ya, itu ya Mas Lukman ya. Betul banget. Jadi dari presiden, menteri menegaskan bahwasanya jangan ada beda orang Jawa dan non Jawa sehingga mendekatkan akses kepada masyarakat itu diinisiasi sendiri oleh Kementerian Kesehatan. Nah, luar biasa ya. Coba kita hitung. Mas Lukman lulus tahun berapa waktu kuliah? 2014. 2014. Berarti setahun kemudian baru bertugas ya? Betul. Oke, mungkin boleh diceritakan sedikit Mas Lukman kenapa berniat atau waktu itu gimana sih kalau ujung-ujung pengen aku udah tugas di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan itu kan butuh niat yang kuat ya teman-teman semuanya. Itu kan daerah yang mungkin nggak ada sinyal, mungkin nggak ada televisi, mungkin nggak ada fasilitas yang seperti di kota. Mas Lukman sendiri gimana sih awalnya sampai ingin mendaftarkan ya untuk menjadi petugas khusus di daerah TTPK tersebut? Memang kalau ngobrolin niat itu berangkat dari hati ya Kang ya. Kalau kita merasakan fasilitas yang luar biasa di daerah provinsi, apalagi di Jawa gitu ya, dan melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang jauh dari akses, jauh dari fasilitas, itu hati ini terasa miris gitu ya Kang ya, sehingga pada waktu itu juga baru lulus kuliah, idealis juga, dan alhamdulillah semoga terjaga terus ya idealisme kita. Banyak orang yang meneriakkan keadilan gitu ya, kesejahteraan, tapi mereka hanya berpangku tangan. Nah, sehingga niat saya bukan hanya sekedar menyuarakan, tapi benar-benar turun tangan, beraksi untuk berkontribusi. Berbakti. Itu sih. Berarti lulus 2014 bulan apa Mas? Saya 2014 November baru diisi. November. Seleksi Nusantara Sehat? 6 bulan pertengahan tahun 2015. Pertengahan tahun 2015 ya. Oke. Waktu itu sebelum berangkat penugasan Mas Lukman ikut pelatihan atau pembekalan gitu di mana Mas? Di Rindam Jaya. Berapa lama itu Mas di sana? Itu kurang lebih 1,5 bulan lah. 1,5 bulan di Rindam Jaya ya? Di markas besar, di markasnya TNI ya. Berarti yang ngelatih ataupun mendidik di sana siapa aja? TNI itu? Iya, TNI, gabungan dari Kopassus, ada yang dari Perwira, Bintara, Tamtama, gabungan. Pokoknya ditunjuk oleh tim dari sana, dibekali kita selama 40 hari ya kurang lebih. Wow ya.
apa aja yang didapat Mas oleh apa yang diberikan oleh para TNI tersebut untuk para calon tenaga kesehatan yang akan ditempatkan tersebut? Apa aja materinya Mas? Lebih Masa yang Mas Lukman ingat lah yang Mas Lukman. Iya, karena udah 9 tahun yang 9 lalu. tahun yang lalu kan. Nah. Jadi 10 hari pertama itu Jiwa Korsa, saya ingat banget tuh. Jiwa Korsa, Iya. ngapain aja tuh Jiwa Korsa? Jiwa Korsa itu intinya membangun semangat, merasa memiliki satu dengan yang lain, tapi bukan kedua orang ya. Nah. Tapi merasa kita benar-benar menjadi abdi negara. Kita serahkan, sudah puluhan tahun kita menikmati bumi dan air Indonesia, maka saatnya kita sekarang untuk berkontribusi penuh, nggak usah peduliin gaji atau sebagainya pada waktu itu. Jadi 10 hari kita ditempuh, disuruh bangun jam 3, tidur jam 11 malam. 10 hari ya Mas? 10 hari pertama. Wow, 10 hari pertama. 10 hari ke berikutnya? 10 hari berikutnya kita disuguhkan semua program-program tentang kesehatan. Program-program tentang kesehatan oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Betul. Khusus untuk Fasiankes. Khusus primer. untuk pasien primer, contohnya puskesmas gitu ya. Iya. Oke. 10 hari berikutnya? 10 hari berikutnya kita dilatih untuk terkait dengan soft skill-nya Kang. Kalau kita ngobrol era ini ya, belajar jadi bagaimana memimpin yang baik, bagaimana berkomunikasi, sampai kita membuat project tuh, mini project, sebuah tampilan dan role play untuk memberikan layanan kesehatan yang bagus di daerah gitu. 40 hari tadi ya Mas? Iya. 40 hari ya? Iya, banyak jodoh. Cinta pada negara ya maksudnya. Oke, Mas Lukman. Nah, Mas Lukman waktu itu ditugasin di mana Mas? Saya ditugasin di Morotai, Pulau Morotai, itu masuk di Maluku Utara. Itu statusnya daerah apa Mas? Daerah sangat terpencil. Sangat terpencil ya, Mbak. Nah, Mas Lukman satu tim waktu itu ya? Ya. Satu tim terdiri dari berapa unsur tenaga kesehatan Mas? Waktu Ada 5 unsur. Apa aja, Mas? Ya, saya tenaga kesehatan masyarakat. Kalau di puskesmas berarti promosi kesehatan. Kemudian ada tenaga bidan. Bidan. Ya, tenaga perawat, tenaga kesehatan lingkungan, dan tenaga gizi. Oh, waktu itu dokter nggak ada di Nggak temannya ada. Mas Lukman? Nggak ada. Oke, dokter nggak ada. Karena sudah ada di puskesmas tempat Puskesmas saya tersebut ya. bekerja. Oke, nah Mas Lukman, kira-kira waktu di sana nih, waktu tugas di sana ya, kan tentu kita akan temu suka dan duka nih Mas Lukman. Nah, boleh dong ceritakan suka dan duka Mas Lukman bertugas di Morotai itu ya? Morotai. Morotai. Oke Mas Lukman, boleh share kepada Dukanya dulu ya, dan dukanya itu untuk saat ini hanya untuk dikenang, tapi tidak ingin diulangi ya Kang. Oke. Ya, dukanya pastinya terkait dengan keterbatasan, serba terbatas. Listrik kami 6-10 jam tiap hari itu 6 malam. sampai 10 jam Iya, tiap harinya. dari 24 jam. Dari 24 jam. Oke. Jadi hidup jam 7 malam. Ya, matinya kami nggak tahu. Pada waktu itu pasti kami udah tidur, bangun tidur udah padam aja waktunya. Oh. Ya, dari listrik, sinyal waktu itu cuma sinyal telepon, nggak ada internet. Kemudian ya akses terbatas, jalur laut. Jadi kami harus kalau mau belanja itu bulanan. Zaman waktu itu belum, kalau sekarang alhamdulillah mau 2015 Mas ya? 2015 ya 15 posisinya. itu kita harus naik speed kan. Oh, next speed. Iya, naik speed terus untuk memberikan pelayanan sampai ke daerah desa di situ. Ya, itu dukanya. Jadi dari puskesmas ke masyarakat itu terpisah pulau juga ada Mas? Ada. Oh, ada yang terpisah pulau Ada juga, yang bukan di terpisah. satu pulau ya? Bukan. Itu pakai speedboat tadi? Speed, ya. Oke, speed ya. Nah, kalau ongkos speed kayak gitunya dibiayai oleh Puskesmas ada operasional. ada ya operasional. Oke. Tapi kalau kita ingin pergi sendiri, misalkan ke Ternate Oke, gitu ya, healing gitu ya? healing gitu ya, ya biaya sendiri. Ya sendiri, oke. Mas Lukman itu teman-teman 5 ya tadi ya, 5 orang ya. Dari awal sampai akhir mereka lulus semua sampai 5. Lulus, 5. Berapa tahun tugas di sana, 2 Mas? tahun. 2 tahun. Berarti Mas Lukman pulang tahun 2017 akhir. 2017 akhir ya. Oke. Nah, tadi kan dukanya. Nah, tentu sekarang sukanya apa, Mas? Ya, sukanya itu kami rasa di tahun kedua, Kang. Kalau tahun pertama itu kayak miris banget gitu ya. Biasanya kita scroll YouTube enak gitu kan, listrik 24 jam, tapi kita duka banget itu. Baru tahun kedua kami ngerasain seneng karena apa? Karena seakan-akan upaya usaha kami dalam melayani masyarakat itu terbalaskan gitu. Meskipun kami nggak mengharap sih waktu itu ya. Tapi senangnya itu ya kapan lagi jalan-jalan di daerah
surganya Indonesia di timur Indonesia gitu kan. Dan ini menjadi anggaplah catatan sejarah pribadi saya gitu ya, untuk belum tentu kalau setelah mengalami kembali gitu kan, betul. belum tentu itu. Dan tidak semua orang bisa mengalami juga kan. Betul banget. Toh juga waktu itu benar-benar kita pilot project ya tentang Nusantara Sehat, fasilitas dari, maksudnya bukan fasilitas berupa materi, tapi dukungan dari pusat itu, Kemenkes sendiri kuat banget sehingga kita disupport kalau ada masalah sekecil apapun kita terpantau kan. Dan senangnya yang kedua nih Kang. Ya, apa tuh Mas? Sumber daya alamnya di sana. Sumber daya alamnya. Makanannya kita itu enak banget. Saya naik 5 kilo. Wow, jadi tugas di sana katanya kamu nanti sengsara di sana misalnya gitu ya. Ternyata enggak ya. Enggak banget. Malah enak makan. Enak makan. Saya tiap bulan kunjungan Posyandu pasti kami hadir, pasti dibawainnya itu 2, kalau nggak ikan tuna ya lobster. Wah. Jadi tiap bulan kita pasti pesta 2 makanan itu. Waktu itu satu tim berapa perempuan berapa laki-laki Mas? Saya the only one. Oh, laki-laki sendirian. 4 Serikandi. Baik, tadi duka dan suka ya Mas Lukman. Nah, kalau Mas Lukman ini di sana sebagai ketua kelompok atau Ya, anggota? ketua tim. Nah, Tim leader, ya. sekarang jadi ketua tim leader ya Mas. Itu beban apa sih yang didapat oleh Mas Lukman ketika memimpin mungkin para serikandi-serikandi itu ya? Iya, betul. Ya, karena itu masih usia 9 tahun yang lalu, lebih muda dari saat ini. Berarti maksudnya. kisarannya waktu itu Mas Lukman umur berapa tuh? Saya umur 23. Mas Lukman umur 23. Teman-teman Mas Lukman yang 4 orang itu? Seusia? Amazingnya kami seumuran, kelahiran yang sama. Jadi umur 23 semua 5 orang Iya. itu ya. Jadi tahulah apa namanya kesukaan dan mode ataupun apa zaman itu yang disukai apa gitu tahu Dan lah. egonya juga sama kan. Samanya obrolannya juga sama ya mungkin Iya. ya. Oke. Waktu itu daerah mana aja Mas teman-teman yang 4 Serikandi itu? Iya, 4 Serikandi. Asal daerahnya. Ya, bidan dari NTB, Nusa Tenggara Bidan dari Barat. NTB, Perawatnya dari Palu, perawat dari Palu, kemudian gizinya dari Sumatera Selatan, gizi dari Sumatera Selatan, Palembang, dan keselingnya Keseling. dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi Mas Lukman harus menyatukan hati dari berbagai karakteristik orang di pulau-pulau yang berbeda ya Mas ya? Betul Bang. Nah, itu tantangannya apa Mas Lukman waktu itu? Iya, tantangannya yang pertama kita punya background yang beda ya, pendidikan yang beda, meskipun seusia tapi dari suku yang beda gitu kan. Nah, tantangannya juga lebih ke gender yang beda. Menyatukan 4 Serikandi ini 3 bulan pertama, 6 bulan pertama all is well ya. Tapi berikutnya ya punya ego masing-masing gitu. Ya itulah kan tantangannya di situ. Kemudian mengembalikan ke tujuan awal kami ke sana itu susah buat perempuan, karena perempuan kan lebih ke mengutamakan rasa ya daripada perasaan gitu ya. Sehingga kadang kita yang cowok yang terlalu logis kadang menetralisir baper-baperan mereka antar mereka, kemudian hubungan sosial mereka dengan penduduk sekitar itu juga sangat menantang sekali sih bagi saya. Berarti pengalaman ini benar-benar menjadi pengalaman selain bekerja juga pengalaman leadership Mas Lukman ya, memimpin Serikandi dengan karakteristik orang yang berbeda-beda asal gitu ya Mas ya. Betul banget. Nah, boleh Mas Lukman di akhir sesi nih apa insight yang bisa diberikan oleh para teman-teman ya, mungkin mahasiswa ataupun mungkin calon tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan yang mungkin punya inspirasi untuk bertugas di daerah DTPK. Mungkin apa Mas Lukman yang bisa disampaikan teman-teman? Boleh disampaikan Mas Lukman. Ya, thank you Kang. Terima kasih Kang Tibe. Ya, jadi teman-teman semua, para mahasiswa, para generasi muda, belajar dari pengalaman saya mengikuti program Nusantara Sehat selama 2 tahun di daerah tertinggal, perbatasan kepulauan yang begitu susah aksesnya. Yang pertama, mari kita bersyukur dengan meningkatkan kualitas kita. Apapun profesi kita, marilah kita bersyukur karena masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita untuk berkontribusi untuk negeri ini. Kemudian yang kedua, jangan berhenti belajar. Belajar dan terlibat langsung untuk masyarakat. Apapun yang ingin kalian capai, bukan hanya sekedar mendapatkan salary, material belaka, tapi lebih dari itu, bahwasanya ucapan terima kasih dan doa bagi orang-orang
dari orang-orang yang tidak kita kenal, mungkin sampai saat ini, mungkin itulah yang menjadikan kita sukses. Demikian. Luar biasa ya teman-teman semuanya, sobat belajar, sobat Ciloto semuanya. Luar biasa ya apa insight yang didapat di hari ini. Terima kasih banyak nih Mas Lukman atas sharing-sharingnya. Dan semoga Mas Lukman sehat-sehat ya. Sukses Mas Lukman. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.